Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di lereng gunung, terdapat sebuah tradisi yang telah dijalankan selama ratusan tahun. Pernikahan di desa itu bukanlah sekadar ritual biasa. Ia adalah sebuah upacara sakral yang dianggap suci dan penuh makna. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan di desa itu harus mengikuti serangkaian prosesi yang sangat ketat, yang tidak boleh dilanggar sedikitpun. Sejak kecil, Tania selalu mendengar cerita tentang keajaiban dan keunikan pernikahan yang dilaksanakan di desanya. Ibunya sering bercerita tentang betapa indah dan sakralnya upacara pernikahan mereka dahulu, yang berlangsung di sebuah altar kuno yang ada di tengah hutan. Namun, ada juga cerita yang lebih gelap yang beredar di kalangan orang-orang tua desa. Konon, di balik setiap pernikahan yang suci itu, ada rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar mengikuti prosesi pernikahan dengan sepenuh hati. Tania, yang kini telah dewasa, akhirnya sampai pada usia yang dianggap layak untuk menikah. Ia telah memiliki seorang kekasih, Randy, yang ia kenal sejak kecil. Randy adalah sosok pria yang tampan, cerdas, dan penuh perhatian. Mereka telah menjalin hubungan yang serius, dan Tania merasa bahwa dia telah menemukan pasangan hidup yang tepat. Tidak ada keraguan dalam hatinya bahwa Randy adalah orang yang akan menemaninya dalam perjalanan hidup ini. Namun, meskipun hatinya yakin, Tania tetap merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat yang menariknya ke dalam pernikahan ini. Ia sering terbangun di tengah malam, merasakan ketegangan yang menyelimuti hatinya, meskipun tidak ada alasan yang jelas. Mimpi-mimpi buruk yang penuh dengan bayangan misterius menghantuinya setiap kali ia tidur. Hari pernikahan pun tiba. Upacara dimulai dengan proses yang sangat panjang dan penuh dengan tata cara yang harus diikuti dengan sempurna. Tania mengenakan gaun pengantin putih yang indah, sementara Randy tampak gagah dalam pakaian adat yang khas. Keluarga dan tetangga berkumpul di sekitar altar yang terletak di pinggir hutan, tempat yang dianggap sebagai tempat suci bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Di tengah-tengah suasana yang penuh dengan kebahagiaan, Tania merasakan sesuatu yang ganjil. Pemandangan di sekitar altar terlihat begitu berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Udara terasa lebih dingin, meskipun matahari masih terik. Angin berhembus kencang, seakan-akan ada sesuatu yang berusaha menghalangi prosesi pernikahan mereka. Tania merasa ada pasang surut energi yang tidak bisa ia jelaskan, seperti ada kekuatan lain yang mengawasi mereka. Saat upacara berlangsung, seorang pendeta tua yang telah memimpin prosesi pernikahan selama puluhan tahun berdiri di hadapan mereka. Pendeta itu, yang dikenal dengan nama Paman Rudy, memiliki aura yang sangat kuat. Matanya yang tajam memandang Tania dan Randy dengan intens, seolah-olah menilai kedalaman hati mereka. Suara serak Paman Rudy menggema di udara yang semakin sepi. Apakah kalian siap untuk menghadapinya? Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga penyatuan jiwa dengan kekuatan yang tak terlihat. Tania menatap Paman Rudy dengan ragu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam proses ini. Apa yang dimaksud oleh Paman Rudy dengan kekuatan tak terlihat? Mengapa ia merasa begitu terikat dengan prosesi yang begitu rumit ini? Seiring dengan berjalannya waktu, Tania mulai merasakan ketegangan yang semakin besar dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Di tengah acara, Tania melirik Randy yang tampak serius mengikuti setiap langkah prosesi. Matanya yang biasanya penuh kebahagiaan kini terlihat kosong, seperti seseorang yang terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Saat Tania mencoba menyentuh tangan Randy, ia merasakan getaran yang aneh, seperti ada sesuatu yang merasuki dirinya. Randy menoleh dengan senyum tipis di wajahnya, namun Tania merasa bahwa senyum itu tidak tulus. "Randy," bisik Tania dengan suara gemetar, "apakah kita benar-benar siap untuk ini?" Randy hanya mengangguk, tetapi tatapannya kosong. Seolah-olah ia sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang membuatnya merasa terjebak dalam pernikahan yang sedang berlangsung. Tania merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang nyata. Setiap langkahnya semakin berat,
Seolah-olah ada beban yang tak terlihat menekan hatinya. Ia ingin berhenti, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari tradisi yang tak bisa ia hindari. Ia harus menyelesaikan prosesi ini, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Pendeta Paman Rudi melanjutkan ucapannya, pernikahan ini adalah perjalanan panjang. Tidak ada yang dapat memisahkan kalian, kecuali kekuatan alam yang lebih besar. Tapi, ingatlah bahwa tidak ada jalan kembali setelah kalian melangkah ke dalam dunia ini. Tania merasa seperti terjebak dalam jeratan kata-kata yang penuh misteri. Apa yang dimaksud oleh Paman Rudi dengan dunia ini? Apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu? Saat prosesi berlangsung, Tania merasa semakin terikat dengan altar suci itu. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya untuk masuk ke dalam dunia yang tak terjamah oleh kebanyakan orang. Ia merasa ada sesuatu yang menunggunya di balik tirai waktu, sebuah rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Tania harus tahu apa yang terjadi, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi kegelapan yang menunggu di baliknya. Setelah upacara selesai, Tania dan Randy melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah baru mereka yang terletak di pinggiran desa. Mereka menyadari bahwa malam itu adalah malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri, namun suasana hati Tania jauh dari bahagia. Meski di luar tampak cerah dan damai, pikirannya dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Malam itu, setelah berbaring di tempat tidur yang telah disiapkan dengan indah, Tania terjaga, gelisah. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari luar jendela, suara yang seperti bisikan angin namun lebih dalam, seperti suara yang sengaja disembunyikan. Ia berusaha menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara hewan malam, atau mungkin pikirannya yang berlarian tanpa kendali. Namun, saat ia menoleh ke samping, ia melihat Randy yang tidur dengan tenang. Wajahnya yang sebelumnya tampak kosong kini terlihat lebih damai, meskipun Tania merasakan ada yang aneh pada ekspresinya. Mata Randy tampak lebih gelap, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Tania mencoba mengguncang tubuh Randy, namun tidak ada reaksi. Ia pun terdiam sejenak, merasa ada kekuatan yang tak terungkapkan di dalam diri Randy. Tania bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Ia ingin menenangkan pikirannya dan mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mengganggu dirinya. Namun, ketika ia melihat keluar, matanya tertuju pada sebuah cahaya redup yang tampak melayang di tengah hutan, tempat yang sangat familiar bagi mereka. Cahaya itu terlihat seperti api kecil yang berkedip, namun tak ada api yang pernah dinyalakan di sana pada malam hari. Jantung Tania berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu di balik cahaya itu, seolah-olah itu memanggilnya, menariknya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, Tania mengenakan jubahnya dan berlari keluar rumah, melintasi pekarangan menuju hutan yang gelap. Hatinya berdegup lebih keras setiap langkahnya. Sesuatu sedang menunggunya di sana, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Setibanya di tepi hutan, Tania berhenti sejenak, mencoba menenangkan napasnya. Cahaya itu masih terlihat, lebih terang sekarang, namun tampak bergerak semakin jauh ke dalam hutan. Dengan perasaan yang semakin tidak nyaman, Tania melangkah lebih jauh, mengikuti cahaya yang semakin memudar ke dalam kegelapan. Hutan itu terasa lebih gelap dari biasanya. Setiap langkah Tania menyusuri tanah yang lembab, membuatnya merasa semakin terasing. Suara angin berhembus melalui daun-daun, namun di antara hembusan angin itu, ia mendengar suara langkah kaki yang beriringan. Tania menoleh, tetapi tak ada siapapun. Hanya ada kegelapan dan bayangannya sendiri yang mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba, di tengah keheningan hutan yang mencekam, ia melihat sebuah sosok yang berdiri di depan cahaya tersebut. Sosok itu mengenakan jubah panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Di balik jubah itu, wajahnya tak terlihat jelas. Namun Tania bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah ke arahnya. Tanpa disadari, Tania melangkah maju, dan sosok itu mulai bergerak menuju dirinya. Ketika sosok itu berada cukup dekat, Tania merasakan angin dingin yang membekukan tubuhnya. Ada ketakutan yang semakin meresap ke dalam hatinya. Dengan suara yang berat, sosok itu berbicara, "Kau tidak bisa menghindarinya,
Tania. Apa yang telah dimulai, tak akan pernah berakhir. Tania terdiam, bingung dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Apa yang dimaksud dengan, tak akan pernah berakhir? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahannya ini? Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi kata-kata itu seolah terjebak di tenggorokannya. Sebelum ia bisa berkata apapun, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Tania sendirian di tengah kegelapan hutan. Ia kembali ke rumah, namun hatinya tidak bisa tenang. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang telah ia temui di hutan? Saat Tania memasuki rumah kembali, ia mendapati Randy sudah bangun dan berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, Tania melihat sesuatu yang lebih dalam, sebuah cahaya kecil yang tampaknya terpantul di mata Randy, yang semakin membuatnya bingung. "Randy," Tania berkata dengan suara gemetar. "Apa yang terjadi pada kita? Ada yang tidak beres." Randy menoleh. Namun kali ini senyumnya bukanlah senyum yang biasa. Senyum itu tampak berbeda, lebih terpaksa, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk menjadi dirinya yang sejati. "Tania," katanya dengan suara serak, "kita telah terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta. Ini bukan pernikahan biasa." Tania merasa tubuhnya semakin lemah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semuanya terasa begitu tidak nyata? Apakah pernikahan ini adalah sebuah jebakan yang tak bisa mereka hindari? Apakah mereka benar-benar terjebak dalam sebuah kekuatan yang tak terlihat? Hari-hari setelah kejadian malam itu semakin terasa aneh bagi Tania. Meskipun ia terus berada di rumah bersama Randy, perasaan tidak tenang itu tak kunjung hilang. Randy tampak semakin jauh, seperti seseorang yang sudah tidak ada di dunia yang sama dengannya. Matanya yang biasanya penuh cinta kini kosong, bahkan saat mereka berbicara, ada jarak yang tak terlihat antara mereka. Pada siang hari, Tania mencoba untuk melupakan kejadian malam itu, berusaha menjalani kehidupan normal sebagai istri baru. Ia memasak, membersihkan rumah, dan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Namun, suasana rumah terasa begitu sunyi. Keheningan itu seringkali terganggu oleh suara-suara aneh yang datang dari dalam rumah, seperti pintu yang terbuka dengan sendirinya atau benda-benda yang terjatuh tanpa alasan yang jelas. 1 minggu setelah pernikahan mereka, Tania memutuskan untuk berbicara dengan Randy. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Randy harus memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus tahu mengapa semuanya terasa begitu terperangkap dalam kegelapan. Randy duduk di depan Tania di ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah lantai. "Ada yang tidak benar, Tania," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Pernikahan ini bukanlah apa yang kita pikirkan. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan kita." Tania merasakan guncangan hebat dalam dirinya. "Apa maksudmu?" tanya Tania dengan gemetar, memegang tangan Randy dengan kuat. "Apa yang terjadi pada kita? Mengapa kau berubah begitu?" Randy menarik napas panjang dan menatap Tania dengan mata yang penuh keputusasaan. "Kita telah terikat dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Kekuatan itu mengikat kita sejak kita lahir, Tania. Ini bukan pilihan kita. Semua ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kekuatan ini telah mempengaruhi keluarga kita selama berabad-abad." Tania merasa semakin bingung dan ketakutan. "Kekuatan apa yang kau bicarakan, Randy? Apa yang sebenarnya terjadi?" Randy menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan, "Keluarga kita telah lama dijadikan sebagai bagian dari upacara sakral ini. Pernikahan di desa ini bukanlah sekadar upacara biasa. Ada ritual kuno yang mengikat pasangan suami istri dengan kekuatan tak terlihat yang melindungi desa ini. Tetapi, ada harga yang harus dibayar." Tania terkejut. "Apa maksudnya ada harga yang harus dibayar? Apa yang kau katakan ini? Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" Randy menatap Tania dengan penuh penyesalan. "Aku tak bisa memberitahumu lebih awal, Tania. Aku tidak ingin kau terlibat dalam ini. Tetapi sekarang, kita tak punya pilihan lagi. Pernikahan kita,
adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Tania merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kebenaran yang baru saja terungkap membuat perasaan takutnya semakin nyata. Jadi, ini semua hanya bagian dari rencana? Kita tidak memiliki kendali atas hidup kita. Randy mengangguk pelan. Iya, Tania. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kita yang mengendalikan hidup kita. Itu adalah kekuatan yang diwariskan dari generasi ke generasi di desa ini. Setiap pernikahan yang berlangsung di sini adalah bagian dari ritual untuk menjaga keseimbangan dan melindungi desa ini dari ancaman yang lebih besar. Tania merasa hatinya dipenuhi oleh kecemasan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia terjebak dalam takdir yang tak bisa dihindari? Randy benar, mereka tidak bisa lari dari takdir ini. Tetapi apakah mereka harus menerima kenyataan ini begitu saja? Apa yang harus kita lakukan sekarang, Randy? Tanya Tania, suaranya hampir tak terdengar. Bagaimana kita bisa keluar dari semua ini? Randy menggenggam tangan Tania dengan erat. Tidak ada jalan keluar, Tania. Semua sudah ditentukan. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan, menjalani takdir ini dengan hati yang terbuka. Itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan keseimbangan yang telah dijaga oleh leluhur kita. Tania merasa tubuhnya gemetar. Apa yang Randy katakan ini terasa sangat berat. Ia ingin lari, menghindar, tetapi ada sesuatu yang mengikatnya di tempat ini. Ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai dirinya dan Randy, dan ia tidak bisa melarikan diri. Saat malam tiba, Tania kembali terbangun dari tidurnya. Kali ini, suara-suara aneh yang datang dari luar rumah semakin keras. Suara langkah kaki yang semakin mendekat, suara bisikan yang tak jelas, semuanya menyatu menjadi kebisingan yang membingungkan. Tania merasa tubuhnya tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dirinya. Ia bergegas keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan, tempat yang sudah sering ia kunjungi sejak kecil. Di sana, ia merasa ada sesuatu yang menunggunya. Cahaya yang sama yang ia lihat sebelumnya kembali muncul di tengah hutan, lebih terang daripada sebelumnya. Tanpa sadar, Tania terus melangkah menuju cahaya itu. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Cahaya itu tidak hanya menariknya, tetapi juga memberinya kekuatan yang aneh. Kekuatan yang membuatnya merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tidak ia pahami. Ia tahu bahwa ini adalah panggilan yang harus ia ikuti, tetapi ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di ujung perjalanan ini. Saat ia sampai di tengah hutan, sosok yang sama muncul di hadapannya. Kali ini, sosok itu mengenakan jubah yang lebih gelap. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Sosok itu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tania, kau telah tiba. Waktumu telah tiba untuk memutuskan. Apa yang akan kau pilih? Menjalani takdirmu, atau melepaskan semuanya?" Tania menatap sosok itu dengan mata penuh keraguan. Apa yang harus ia pilih? Takdir yang telah ditentukan, atau kebebasan yang mungkin hanya ada di dalam pikirannya? Tania berdiri kaku di tengah hutan yang semakin gelap, dikelilingi oleh keheningan yang hampir menekan. Sosok berjubah hitam yang berdiri di depannya, masih mengamati dengan tatapan yang tak terbaca. Tanpa suara, ia mengangkat tangannya, memberikan Tania sebuah pilihan yang berat. "Pilihlah, Tania." Suara yang dalam itu kembali terdengar, takdir atau kebebasan. Suasana sekitar terasa semakin menegangkan. Angin berhembus kencang, dan seolah-olah hutan itu hidup, merespons perasaan yang menggelayuti Tania. Dia memandang sosok itu dengan tatapan kosong, mencoba mencari petunjuk di wajah yang tertutup bayangannya. Apa yang dimaksud dengan takdir dan kebebasan dalam konteks pernikahan yang telah ia jalani? Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Randy, yang selama ini tampak terjebak dalam perubahan yang tak dapat dijelaskan, adalah bagian dari misteri ini. Apakah ia benar-benar bebas? Ataukah seperti dirinya, telah terperangkap dalam jejaring takdir yang lebih besar? Tania merasa terombang-ambing antara dua pilihan, menyerah pada takdir yang telah ditentukan, atau melepaskan diri dan berusaha keluar dari cengkraman yang semakin erat. Tak ada jalan yang mudah, Tania,
Suara itu melanjutkan, pernikahanmu dengan Randy bukan hanya sekadar hubungan manusiawi. Ini adalah ikatan yang lebih dalam, yang melibatkan lebih dari sekadar dua jiwa yang bertemu. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari rencana yang telah ada sejak lama. Tania menatap tangan yang terulur ke arahnya, menawarkan keputusan yang seolah tidak dapat diubah. Apa yang harus aku pilih? Tania bergumam, tidak bisa lagi menahan keraguannya. Jika aku memilih takdir, apakah aku akan benar-benar bahagia? Dan jika aku memilih kebebasan, apa yang akan terjadi pada Randy? Aku tidak bisa membiarkannya terjebak, seperti yang terjadi padaku. Sosok itu terdiam, seolah memahami kegelisahan Tania. Hening menyelimuti hutan, dan suara angin berhenti sejenak. Kebebasan datang dengan harga yang besar, kata sosok itu dengan pelan. Kebebasanmu akan membebaskan dia juga, tetapi itu berarti kalian berdua harus melepaskan hubungan ini selamanya. Tak ada lagi jejak yang bisa diikuti. Semua akan berubah. Tania menutup mata, berusaha menenangkan pikirannya. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya, bagaimana ia dan Randy tumbuh bersama, bagaimana mereka saling mencintai dengan cara yang tulus. Mereka telah menjalani hidup mereka, mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Namun, apakah kebahagiaan mereka benar-benar bebas? Ataukah hanya sebuah ilusi dari sebuah takdir yang lebih besar? Di sisi lain, jika ia memilih kebebasan, ia harus mengorbankan segalanya. Tidak hanya ikatan dengan Randy, tetapi juga segalanya yang mereka bangun bersama. Randy mungkin akan kembali menjadi dirinya yang dulu, tetapi apakah itu yang diinginkan Tania? Apakah kebebasan itu lebih penting dari cinta yang sudah terjalin lama? Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu, kata Tania dengan suara serak. Aku tidak tahu jika aku bisa hidup tanpa dia, meskipun aku tahu ini bukan hidup yang aku pilih. Sosok berjubah itu tetap diam. Tania merasa perasaan yang begitu kuat menguasai dirinya. Ia tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Semua rasa takut, cemas, dan kebingungannya bercampur menjadi satu, seperti gelombang yang siap menyapu semua yang ada di depannya. Apa yang akan terjadi jika aku memilih kebebasan? Tania bertanya, suaranya hampir hilang dalam angin malam. Kebebasan berarti memutuskan segala sesuatu yang terikat, jawab sosok itu. Kalian berdua akan hidup terpisah, dan kalian akan dipisahkan dari takdir ini. Kalian akan memiliki kehidupan yang normal, jauh dari kekuatan yang ada di balik pernikahanmu. Tapi ingat, kalian juga akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa didapatkan kembali. Tania merasakan dadanya sesak. Semua yang ia ketahui tentang kehidupan ini mulai terasa rapuh. Setiap pilihan yang ia buat akan membawa dampak besar pada kehidupan mereka, dan meskipun ia ingin bebas, ada perasaan dalam dirinya yang tidak bisa mengabaikan keberadaan Randy, seorang yang telah bersamanya sejak lama, yang juga terperangkap dalam takdir yang sama. Dengan suara lemah, Tania akhirnya berkata, "Aku ingin memilih kebebasan. Aku ingin keluar dari jerat ini, meskipun aku tahu itu berarti kehilangan segalanya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kami harus memilih jalan kami sendiri." Sosok itu mengangguk pelan, seperti telah menunggu jawaban itu. Kebebasanmu telah dipilih, Tania. Tetapi ingatlah, setiap tindakanmu membawa konsekuensi. Tak ada yang bisa kembali ke tempat semula. Takdir dan kebebasan adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya saling mengikat, tetapi satu bisa membebaskanmu, sementara yang lain akan menghancurkanmu. Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan Tania sendirian di tengah hutan yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tania merasakan kepalanya berputar. Pilihannya telah dibuat, dan ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Ia berbalik dan berjalan menuju rumah, tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sesampainya di rumah, ia mendapati Randy yang duduk di kursi, menatapnya dengan tatapan yang penuh keheningan. Tania mendekat, dan tanpa kata-kata, mereka saling memandang. Tania merasa berat untuk berbicara, tetapi ia tahu bahwa langkah besar ini tidak bisa ditunda lagi. "Aku telah membuat pilihan," kata Tania dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun hatinya masih bergetar.
Kita harus melepaskan semuanya, Randy. Tak ada jalan lain. Randy terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. Aku tahu, Tanya. Aku juga merasakannya. Kita telah terjebak dalam takdir yang tidak kita pilih. Sekarang, kita akan memilih jalan kita sendiri, apapun yang terjadi. Mereka saling menggenggam tangan, dan meskipun ada kesedihan yang mendalam, Tanya merasa sedikit lega. Tidak ada lagi takdir yang mengekang mereka. Mereka bebas untuk menentukan hidup mereka sendiri. Dan di luar sana, dunia tetap berputar, sementara Tanya dan Randy bersama-sama melangkah ke dalam kehidupan baru mereka, kehidupan yang penuh dengan kebebasan, namun juga penuh dengan tantangan yang tak terduga. Tapi kini, mereka siap menghadapinya, tanpa ada lagi beban takdir yang mengikat mereka.